Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Israel di Gaza tidak hanya memburu orang yang memegang senjata di garis depan. Kini, yang menjadi sasaran justru sosok-sosok di balik layar yang diduga menjaga produksi senjata dan menghidupkan kembali kemampuan tempur kelompok bersenjata. Lalu, mengapa dua nama ini dianggap begitu penting? Apakah Israel sedang memburu orang atau justru mencoba memutus sistem yang membuat perang terus berjalan? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Pada Minggu, 21 Juni 2026, sebuah serangan Israel menghintam wilayah selatan Gaza. Nama yang kemudian diumumkan sebagai target adalah Akram Muhammad Mahmud Abu Mazi. Militer Israel menyebutnya anggota sayap militer Hamas yang pernah menyusup ke Israel dalam serangan 7 Oktober 2023. Namun perhatian Israel terhadap Abu Mazi tidak berhenti pada keterlibatan masa lalu itu. Menurut klaim militer Israel, dalam beberapa pekan sebelum serangan, Abu Mazi diduga membantu memulihkan kemampuan organisasi Hamas dan mendorong serangan terhadap pasukan Israel serta warga sipil Israel. Tuduhan ini membuat operasinya memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar pemburuan seorang pelaku serangan lama. 2 hari berselang, pada Selasa 23 Juni 2026, Israel mengumumkan serangan lain di Khan Yunis. Targetnya bernama Adam Muhammad Ibrahim Abu Hadid. Ia disebut sebagai komandan dalam jaringan produksi senjata jihad Islam Palestina. Militer Israel menuduh Abu Hadid mengawasi infrastruktur yang digunakan untuk membuat persenjataan. Bukan hanya berada dekat tempat penyimpanan, melainkan terlibat dalam proses yang membuat senjata dapat terus tersedia bagi kelompok bersenjata di Gaza. Disinilah pola dua serangan itu mulai terlihat. Abu Mazi, menurut tuduhan Israel, berkaitan dengan upaya membangkitkan kembali kemampuan tempur. Abu Hadid, menurut tuduhan yang sama, terkait dengan kemampuan memproduksi alat untuk berperang. Satu nama dikaitkan dengan manusia dan jaringan yang harus kembali bergerak. Nama lainnya dikaitkan dengan senjata yang harus kembali tersedia. Ini seperti menutup dua pintu sekaligus. Pintu pertama adalah kemampuan sebuah kelompok untuk mengatur ulang orang, jalur komunikasi, dan rencana serangan setelah dihintam. Pintu kedua adalah kemampuan untuk menyediakan alat yang membuat rencana itu dapat dijalankan. Dalam perang di Gaza, target seperti ini tidak selalu terlihat di rekaman garis depan. Mereka tidak harus berada di atas kendaraan tempur, memegang senapan di jalanan, atau berdiri di dekat peluncur roket. Tetapi peran di belakang layar dapat menjadi penentu apakah sebuah kelompok masih mampu bertahan setelah kehilangan orang, tempat, dan persenjataan. Karena itu, serangan terhadap dua nama ini bukan semata soal siapa yang tewas hari itu. Yang jauh lebih penting adalah fungsi apa yang menurut Israel sedang mereka jalankan sebelum serangan terjadi. Israel tampak ingin menekan sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya unit yang menyerang hari ini, tetapi kemampuan untuk menyiapkan serangan berikutnya. Tetapi menghintam orang di belakang layar juga membawa tantangan. Jaringan yang sudah lama bergerak biasanya tidak menggantungkan seluruh tugasnya pada satu orang. Ada kemungkinan pengetahuan dibagi ke beberapa tangan. Ada orang lain yang dapat menggantikan tugas. Ada lokasi yang dapat dipindahkan. Ada jalur yang mungkin tetap berjalan meski seorang penggeraknya hilang. Itulah sebabnya hasil sebuah serangan tidak bisa diukur hanya dari pengumuman keberhasilan. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setelah kehilangan Abu Mazi dan Abu Hadid, Hamas serta Jihad Islam Palestina benar-benar kehilangan kemampuan untuk pulih dan mempersenjatai diri? Atau justru dua nama ini membuka gambaran yang lebih mengkhawatirkan, bahwa di balik pertempuran yang terlihat, ada sistem tersembunyi yang terus bekerja agar perang tetap hidup. Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dekat sosok yang disebut mengawasi bengkel senjata itu. Sebab dari sanalah pertanyaan tentang produksi persenjataan di Gaza mulai menjadi semakin penting bagi Israel. Pada Selasa 23 Juni 2026 lalu, perhatian Israel mengarah ke Khan Yunis. Di kota yang berkali-kali berubah menjadi medan tempur itu, Adam Muhammad Ibrahim Abu Hadid disebut menjadi target serangan terarah. Militer Israel menuduhnya sebagai komandan jaringan produksi senjata Jihad Islam Palestina.
kelompok bersenjata yang terpisah dari Hamas, tetapi sama-sama aktif melawan Israel dari Gaza. Tuduhan itu penting karena produksi senjata bukan pekerjaan satu malam. Tidak cukup hanya memiliki bahan mentah dan satu ruangan tersembunyi. Diperlukan orang yang memahami urutan kerja, mengetahui bahan mana yang bisa digunakan, mengatur peralatan, serta memastikan hasil akhirnya dapat diteruskan kepada unit yang membutuhkan. Bayangkan sebuah bengkel mesin. Seorang mekanik berpengalaman tidak hanya tahu cara menyalakan alat. Ia tahu bagian mana yang cepat rusak, bahan mana yang harus dicari lebih dulu, dan siapa yang mampu mengerjakan tahap berikutnya. Ketika mekanik itu hilang, bengkel belum tentu langsung tutup. Namun pekerjaan bisa melambat, kesalahan meningkat, dan seluruh tim harus menyesuaikan diri. Menurut Israel, Abu Hadid memegang fungsi seperti itu dalam jaringan persenjataan Jihad Islam Palestina. Ia disebut mengawasi infrastruktur produksi. Artinya, perannya diduga tidak berhenti pada satu jenis senjata atau satu lokasi tertentu. Ia berada pada titik yang menghubungkan pengetahuan, tempat kerja, dan proses pembuatan persenjataan. Dalam situasi perang urban, nilai sebuah jaringan bukan hanya dinilai dari besar kecilnya fasilitas. Justru tempat yang sederhana, berpindah dan sulit dibaca, dapat menjadi penting bila dihubungkan oleh orang yang tahu cara menjaga pekerjaan tetap berlangsung tanpa menarik perhatian di tengah kehancuran. Bagi Israel, titik seperti ini jauh lebih berharga daripada sekedar menemukan sebuah gudang. Gudang bisa kosong dalam hitungan jam, peralatan dapat dipindahkan, bahan bisa disembunyikan di lokasi lain. Tetapi orang yang memahami cara menggabungkan semua bagian itu lebih sulit digantikan. Di Gaza, tekanan militer selama berbulan-bulan dapat menghancurkan bangunan dan memaksa jaringan bersenjata berpindah. Tetapi perpindahan tidak selalu sama dengan kelumpuhan. Selama ada orang yang mampu merakit ulang jalur kerja, mendistribusikan tugas dan menemukan cara baru memperoleh bahan, kemampuan produksi bisa saja muncul dalam bentuk yang lebih kecil dan lebih tersembunyi. Karena itu, serangan terhadap Abu Hadid dapat dibaca sebagai upaya untuk menciptakan gangguan yang bertahan lama, bukan hanya menghentikan satu pengiriman senjata. Israel tampak ingin memaksa Jihad Islam Palestina kehilangan waktu, kehilangan pengalaman, dan kehilangan orang yang dapat memastikan proses produksi tetap berjalan. Namun ada masalah besar dalam perang melawan jaringan seperti ini. Pengetahuan jarang tersimpan di satu kepala saja. Kelompok bersenjata yang bertahan lama biasanya membagi tugas kepada beberapa orang. Ada yang mengurus bahan, ada yang memahami perakitan, ada yang memindahkan hasil produksi, dan ada yang menghubungkan semuanya dengan unit tempur. Jika struktur itu benar-benar tersebar, hilangnya satu komandan memang bisa mengguncang jaringan. Tetapi penggantinya mungkin sudah menunggu di belakang. Bahkan, tekanan Israel bisa mendorong mereka bekerja lebih tertutup, lebih berpencar, dan lebih sulit dilacak. Jadi, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah Abu Hadid berhasil disingkirkan. Pertanyaannya, seberapa dalam perannya tertanam dalam sistem produksi senjata Jihad Islam Palestina? Menurut Anda, apakah hilangnya seorang pengawas produksi mampu membuat jalur persenjataan benar-benar terhenti, atau justru hanya memaksa jaringan itu berubah bentuk? Jawabannya semakin menarik ketika perhatian beralih ke Akram Abu Mazi. Sebab senjata yang masih bisa dibuat tidak akan berarti banyak tanpa orang yang mampu menghidupkan kembali kekuatan untuk menggunakannya. Pada Minggu, 21 Juni 2026, Israel menargetkan Akram Muhammad Mahmud Abu Mazi di Gaza Selatan. Dalam pengumumannya, militer Israel menyebut Abu Mazi sebagai anggota sayap militer Hamas yang menyusup ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Namun, alasan mengapa namanya kembali muncul pada Juni 2026 tidak hanya terletak pada peristiwa itu. Israel menuduh Abu Mazi dalam beberapa pekan sebelum serangan, bekerja untuk memulihkan kemampuan organisasi Hamas dan memajukan serangan terhadap pasukan Israel serta warga sipil Israel. Dari sinilah, inti operasi tersebut terlihat semakin jelas. Israel tidak hanya memburu orang yang pernah terlibat dalam serangan sebelumnya. Israel memburu orang yang diduga membantu Hamas berdiri kembali setelah menerima tekanan militer berkali-kali. Istilah memulihkan kemampuan terdengar luas, tetapi dalam perang, maknanya sangat konkret. Sebuah organisasi yang dihantam tidak cukup hanya kehilangan pejuang. Mereka dapat kehilangan jalur komunikasi, titik pertemuan, senjata, bahan peledak, pengintai, dan orang yang biasa mengatur pergerakan. Ketika bagian-bagian itu putus, kemampuan menyerang ikut melemah.
Namun, bila ada penggerak yang mampu menyambungkan kembali bagian yang tercerai, ancaman dapat muncul lagi dari arah yang tidak diduga. Itulah alasan mengapa target yang tidak terkenal seringkali justru menjadi perhatian utama dalam operasi berbasis intelijen yang sangat terarah. Bayangkan sebuah jaringan listrik setelah badai. Tiang tumbang, kabel terputus, dan beberapa gardu rusak. Listrik belum langsung kembali hanya karena satu teknisi datang. Tetapi teknisi yang mengetahui titik kerusakan, urutan perbaikan, dan jalur pengganti dapat membuat sistem perlahan menyala lagi. Menurut klaim Israel, Abu Mazi berada di sisi seperti itu. Bukan sekedar pelaku yang bergerak sendiri, melainkan bagian dari upaya menghidupkan kembali kapasitas Hamas. Ia disebut membantu mengubah kelompok yang terpukul menjadi kelompok yang kembali mampu merencanakan ancaman. Di titik ini, serangan terhadap Abu Mazi dan Abu Hadid saling terhubung. Abu Hadid, menurut pengumuman Israel pada Selasa, 23 Juni 2026, dikaitkan dengan produksi dan pasokan persenjataan Jihad Islam Palestina. Abu Mazi, 2 hari sebelumnya, dikaitkan dengan pemulihan kemampuan Hamas. Yang satu diduga menjaga alat perang tetap tersedia, yang lain diduga membantu memastikan jaringan yang memakai alat itu dapat kembali berfungsi. 2 target, 2 organisasi, tetapi satu persoalan strategis yang sama. Bagaimana mencegah kekuatan bersenjata bangkit setelah kehilangan komandan, lokasi, dan peralatan? Jawaban Israel tampaknya adalah memburu simpul, bukan hanya prajurit di ujung jaringan. Simpul itu dapat berupa perencana, penghubung, perekrut, pelatih, pengawas produksi, atau orang yang memahami bagaimana sistem tetap berjalan ketika satu bagian dihancurkan. Tetapi keberhasilan strategi ini tidak bisa dihitung dari satu serangan saja. Yang menentukan adalah dampak setelahnya. Apakah rencana serangan berkurang? Apakah jalur produksi melemah? Atau koordinasi menjadi kacau? Atau justru jaringan tersebut membagi tugas lebih rapat dan menjadi makin sulit dilacak? Inilah tantangan terbesar bagi Israel di Gaza. Mereka dapat menghancurkan sebuah titik, tetapi mereka harus terus memastikan titik itu bukan segera digantikan oleh titik lain. Menurut Anda, manakah yang lebih menentukan dalam melemahkan Hamas dan Jihad Islam Palestina? Menghantam para pejuang di garis depan, atau memutus orang-orang yang membuat sistem mereka terus hidup? Pertanyaan itu belum berhenti di Gaza, sebab langkah Israel selanjutnya akan menunjukkan apakah perburuan terhadap 2 nama ini benar-benar mampu menekan mesin perang, atau hanya membuka lapisan baru dari jaringan yang selama ini bekerja dalam bayangan. 2 serangan pada 21 dan 23 Juni 2026 memperlihatkan bahwa pertempuran di Gaza tidak hanya berlangsung di garis depan. Israel tampak berusaha memburu orang-orang yang diduga menjaga senjata tetap tersedia dan membantu kekuatan bersenjata bangkit kembali. Tetapi dalam perang yang panjang, menghantam satu nama belum tentu langsung menghentikan seluruh jaringan. Yang menjadi penentu adalah apakah jalur produksi, koordinasi, dan kemampuan tempur benar-benar ikut melemah setelahnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini bersama Kasih Fakta. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.